Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan pagi hari ini. Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat, serta dalam kasih pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dan lebih daripada itu, pagi hari ini saya akan menyampaikan berkat firman Tuhan, pesan Tuhan pagi hari ini. Dalam pembacaan kita, saya diberkati dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibu saudara, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana Allah dinyatakan sebagai gembala. Nah, ini bahasa metafora atau perumpamaan. Dan seringkali Alkitab memakai bahasa perumpamaan atau metafora untuk menyampaikan pesan, nilai kepada atau kebenaran kepada umatnya. Nah, melalui pembacaan kita, pesan apa yang ingin Alkitab nyatakan kepada kita? Melalui gambaran perumpamaan metafora Tuhan sebagai gembala. Pesan yang pertama, sebagaimana juga Daud tulis dalam Mazmur 23, itu berbicara masalah kebaikan Tuhan. Berbicara masalah jaminan, pemeliharaan, penyertaan, bahkan perlindungan dari Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 23, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, yang menjelaskan bagaimana Allah sebagai gembala yang baik, yang memberi jaminan yang begitu luar biasa. Dia sebagai Allah yang penuh kasih, dia sebagai Allah yang senantiasa menyertai, membimbing kita, dan dia juga Allah yang senantiasa berjalan menyertai dan melindungi kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai gembala, dia selalu ada buat kita. Dan kita lihat di dalam Mazmur 23 dinyatakan, perikopnya Tuhan gembala yang baik. Kembali dinyatakan Tuhan Allah sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik berbicara menjelaskan tentang jaminan yang Daud tulis. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan begitu luar biasa, Alkitab menyatakan Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memberi jaminan kehidupan bagi kita semua. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki Tuhan Allah sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, metafora yang tadi dalam Mazmur 95 itu Tuhan dinyatakan sebagai gembala dan bangsa Israel dan juga orang-orang percaya, gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, sebagai umat gembalaannya, kawanan domba-dombanya. Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Dan kalau Alkitab menyatakan ini sebagai domba,
Pesan apa yang ingin disampaikan kepada setiap kita sebagai domba? Yang pertama yaitu yang pasti juga ditulis di dalam Yohanes pasal 10, domba itu mendengar suara gembalanya. Domba itu taat, mengikuti, patuh kepada suara gembalanya. Mengapa? Karena domba mengenal suara gembalanya. Nah, Ibu Saudara, metafora Tuhan sebagai gembala dan umat sebagai domba ini berbanding lurus, berjalan bersama. Bagaimana Allah menuntut kita setiap kawanan domba gembalaannya untuk taat, mendengar suara gembalanya. Supaya apa yang Tuhan janjikan, seperti dalam Mazmur 23, yang merupakan bentuk kasih Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan, bentuk kebaikan Tuhan, bentuk perlindungan Tuhan itu nyata tergenapi dalam kehidupan kita sebagai gembala-gembala. Kita sebagai domba-dombanya. Itu tergenapi. Nah, dalam Mazmur 95 ini diberikan gambaran dan peringatan kepada kita. Bangsa Israel yang menjadi umat gembalaannya dan kawanan domba, yang seharusnya dituntut, diminta untuk mendengar dan taat suara gembalanya. Tapi mereka malah tidak taat. Mereka tidak mendengar. Mereka tegar tengkuk, keras hati. Sehingga akhirnya mereka selama 40 tahun itu sesat hatinya. Tidak taat, tidak nurut, tidak ngikuti suara gembalanya. Sehingga akhirnya mereka tidak masuk tanah perhentian, tanah perjanjian. Tidak mengalami janji-janji Tuhan. Tuntutan yang sama untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagaimana juga dinyatakan dalam Yohanes pasal 10:14. Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Itu tuntutan yang pertama. Domba-domba Tuhan mengenal Tuhan. Dan lebih lanjut, 16, ada padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Perhatikan, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Ketaatan, dengar-dengaran, itu yang Tuhan minta sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita. Jangan keraskan hati, jangan bandel, jangan mokong, jangan maunya sendiri. Kita ini domba. Alkitab memberikan metafora, ilustrasi gambaran kita ini domba, dan tuntutannya domba harus taat, domba harus dengar-dengaran, domba harus patuh, nurut, dan mengenal gembalanya. Maka gembala yang baik itu akan memberikan jaminan yang luar biasa. Gembala yang baik itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan sebagai gembala yang baik itu akan memimpin, menyertai kita, membawa ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kita berbaring dengan tenang. Kita terpelihara, terlindungi bahkan. Sekalipun dalam lembah-lembah kekelaman, gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan kita. Gembala yang baik selalu ada buat kita. Tetapi tuntutannya
yang harus kita sama-sama pahami. Domba harus mendengar suara gembalanya. Domba harus taat. Itu mutlak. Itu wajib. Itu harus. Kiranya pesan firman Tuhan pagi hari ini tentang metafora Tuhan sebagai gembala dan kita domba boleh memberkati kehidupan kita. Jangan meragukan jaminan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia pasti akan menuntut dan memelihara kita. Tetapi janji dan jaminan itu menuntut ketaatan kita sebagai domba-domba. Menuntut kita dengar-dengaran, mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pesan firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami bersama tentang jaminan yang luar biasa. Tuhan, Engkaulah gembala kami, gembala yang baik, gembala yang luar biasa, yang memberikan jaminan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan yang sungguh ajaib. Tetapi kami sadar melalui metafora Tuhan sebagai gembala dan kami domba-domba, ada satu nilai yang juga tidak boleh kami lupakan, yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami. Kami harus taat, dengar-dengaran, nurut apa yang menjadi suara gembala kami, yaitu Tuhan Allah kami. Sehingga akhirnya kami akan mengalami segenap janji, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan atas kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami masa depannya diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis kami diberkati Tuhan. Studi anak-anak kami berhasil. Masa depannya indah, gilang, gemilang. Bapak itu Roh Kudus, tolong mampukan kami menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Terpujilah namamu. Sebelum kami melakukan aktivitas, mohon penyertaan, perlindungan, dan berkat Allah untuk segenap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jangan lupa bergemar. Gerakan membaca Alkitab senantiasa setiap hari. Salam bergemar. Amin.